Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya zakat yang kita keluarkan itu dikelola seperti apa? Terus siapa yang ngatur? Dan bagaimana caranya zakat tadi sampai kepada orang-orang yang membutuhkan? Nah, ternyata zakat itu sudah berkembang loh. Yang dulunya cuma lewat masjid atau toko masyarakat umum, sekarang zakat itu lebih profesional, lebih transparan, dan bahkan zakat itu bisa lewat HP loh. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai perjalanan manajemen zakat di Indonesia dari masa yang tradisional, pembentukan lembaga resmi seperti Basnas, sampai inovasi digital yang bikin bayar zakat itu semakin mudah dan aman. Jadi, yuk kita simak sama-sama bagaimana zakat di Indonesia berkembang jadi sistem yang bukan cuma ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan umat dan penggerak ekonomi masyarakat. Dulu, zakat di Indonesia dilakukan secara sederhana. Nah, zakat itu dikumpulkan dan disalurkan oleh tokoh masyarakat atau pengurus masjid di lingkungan sekitar. Namun, belum ada sistem pendataan secara rapi dan terkoordinasi secara nasional. Akibatnya, potensi zakat besar di Indonesia belum tergarap secara maksimal. Perubahan besar dimulai saat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menjadi tonggak penting sebagai profesionalisme manajemen zakat di Indonesia. Kini, pengelolaan zakat memiliki struktur yang jelas, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Selain itu, muncul juga lembaga amil zakat atau LAS seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Lazismu yang turut mengelola zakat secara transparan dan akuntabel. Di era digital, manajemen zakat terus berinovasi. Kini muzaki atau disebut juga pembayar zakat dapat menunaikan zakat hanya melalui satu klik di ponsel mereka. Aplikasi seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mobile, Dompet Duafa Digital Fundraising, dan Rumah Zakat Apps mempermudah pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara cepat dan aman. Selain itu, sistem pelaporan digital memungkinkan masyarakat memantau penyaluran dana secara transparan dan real-time. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan zakat nasional. Pengelolaan zakat yang baik tak hanya membantu fakir miskin, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi umat. Program seperti zakat produktif membantu penerimaan manfaat, memulai usaha, mengembangkan keterampilan, dan keluar dari kemiskinan. Bahkan, menurut laporan Basnas, potensi zakat Indonesia bisa mencapai 327 triliun per tahun. Ini merupakan angka yang luar biasa jika dikelola dengan optimal. Manajemen zakat di Indonesia telah berevolusi dari tradisional menjadi profesional. Dari manual menjadi digital, perkembangannya bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang semangat menebar manfaat dan memperdayakan umat. Kini zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerataan ekonomi. Ketika zakat dikelola dengan baik, ia mampu menumbuhkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan membuka jalan bagi masyarakat menuju kesejahteraan. Kita semua memiliki peran, bukan hanya sebagai pembayar zakat, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan kebaikan yang membangun negeri. Mari kita jadikan zakat sebagai gaya hidup berbagi, sebagai energi untuk perubahan sosial, dan sebagai wujud nyata cinta kepada sesama.